Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais kembali menyentil Presiden Joko Widodo. Kali ini, Amin Rais mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi dibubarkan setelah mengubah syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden jelang Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi menurut Amin Rais tidak punya wewenang untuk mengubah syarat batas usia capres dan cawapres. Akan tetapi, yang punya wewenang untuk mengubah adalah DPR. Amin Rais mengingatkan kepada kadernya bahwa kekuasaan itu hanya sementara. Amin Rais juga menyindir Presiden Joko Widodo untuk tidak mengambil kebijakan yang menguntungkan pribadi dan golongan tertentu pada Pilpres 2024. Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres terkait pernah berpengalaman menjadi kepala daerah. Putusan ini membuat putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, resmi mendaftarkan diri sebagai cawapres Prabowo di Pilpres 2024, walau belum berusia 40 tahun. Jokowi sendiri cuma tersenyum menanggapi tudingan dinasti politik usai Gibran cawapres Prabowo yang dimuluskan oleh putusan MK. Jokowi mengatakan pemilihan presiden tak ditentukan oleh segelintir elit. Oleh karena itu, ia menilai hal yang terjadi saat ini adalah bagian dari demokrasi. Jokowi menyerahkan penilaian pencalonan Gibran kepada rakyat. Dia menegaskan hak pilih semua pemilihan umum di Indonesia ada di tangan rakyat. Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai putusan MK terkait syarat capres dan cawapres berusia 40 tahun atau memiliki pengalaman menjadi kepala daerah. Denny mengatakan pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Ia menyebut putusan dapat dinyatakan tidak sah apabila hakim yang benturan kepentingan tidak mundur dari perkara. Denny juga menegaskan bahwa peraturan MK nomor 9 tahun 2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi mewajibkan seorang hakim konstitusi untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara karena hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Mengacu pada aturan tersebut, Denny menilai tidak mundurnya seorang hakim konstitusi dari suatu perkara ketika ada benturan kepentingan yang terkait dengan kepentingan langsung keluarganya terhadap putusan akan membawa konsekuensi hukum bahwa putusan MK yang demikian menjadi tidak sah. Di sisi lain, Wali Kota Medan Bobi Nasution merespon laporan terkait Presiden Joko Widodo Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menantu Jokowi itu mengatakan setiap orang bebas membuat laporan ke aparat penegak hukum. Akan tetapi laporan itu belum tentu terbukti. Bobi pun menyerahkan penanganan kasus itu ke KPK. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara. Di muka umum tak tunggu nih, bener gak iki?
yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Dua bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais, dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak, 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? 2, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, kok tanya. Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Lah, ngapain dendam Mama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Enggak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri.